Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry. Kali ini Tuhan ingin mengajarkan kita tentang perlengkapan senjata Allah. Yang kemarin sudah tentang dosa, ya, sudah dikupas tentang kedagingan dosa itu, dan kita sudah mengerti dosa itu dari mana asalnya, terus bagaimana kita terus ngapain dosa itu harus dikalahkan, ya toh, harus diatasi, ya. Makanya sekarang Tuhan berikan yang poin seri berikutnya, yaitu yang seri keempat tentang perlengkapan senjata Allah, ya. Akan saya bacakan di dalam Efesus 6 ayat 14, ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, di sini kita harus berdiri tegap dulu, kemudian berikatkan kebenaran. Nah, berikat pinggang itu artinya itu nyerti, saudara, supaya nggak lugru. Celono sampean itu cek gak melorot, saudara. Ya, celonone cek gak melorot. Nek kelonggaran itu melorot kan ya memalukan, ya saudara, ya. Celonone melorot gitu kan di sini toh, saudara, ya. Makanya Tuhan katakan harus pakai berikat pinggang. Jadi sing nggarake kenceng gitu loh. Dalam hidupmu itu sing nggarake kenceng di dalam rohani itu adalah kebenaran. Lah, kebenaran itu siapa? Ya, sudah dikatakan sesi-sesi belajar dulu adalah Allah itu adalah kebenaran firman-Mu. Pada mulanya adalah firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah kebenaran Allah. Jadi kalau kita berjalan dalam kebenaran itu berarti berjalan dalam firman-Nya. Balik lagi ke situ, saudara. Memang Tuhan itu inginkan firman ini jadi rema dalam hidup kita, di dalam anggota tubuh Kristus itu jadi rema, bisa dilakukan setiap hari biar kemuliaan kepala itu semakin terpancar setiap hari dalam setiap kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya. Jadi harus kenceng, saudara. Mempertahankan kebenaran itu harus kenceng. Siapa sih nggak senang bener, ya? Ya, semua orang hidup di dunia pasti senang bener lah. Masa senang salah, ya lucu lah. Lah kita senang salah itu ya berarti error hidup kita, saudara. Ya, makanya sejahat-jahatnya orang, dia pasti memiliki kebenaran itu di dalam dirinya, pasti. Karena Roh Kudus itu akan selalu, Tuhan itu akan selalu memimpin ciptaannya untuk berjalan di dalam yang benar. Kecuali memang dia sudah mbalelo, isane berontak, ya, seperti malaikat Tuhan yang ingin menjadi seperti Allah, ya itu lain lagi, ya. Itu sudah, ya, situ keputusannya mereka lah. Tapi kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kalau melihat hal-hal yang demikian harus tetap berdoa, ya. Itu senjatanya. Makanya nanti ada ayatnya di Efesus 6 ini, nanti ada. Kenapa kita harus berdoa? Itu ada jawabannya, saudara. Makanya ya saya lanjutkan. Tadi harus kenceng, saudara. Berjalan dalam kebenaran itu harus kenceng. Jadi harus iya wis pokoke ya bener iki sing kebenaran iki sing kudu tak jalani, ngono lho. Ojo seneng sing salah gitu loh. Repot nanti. Saudara lek hidupe ndak bener-bener, ya berikatkan sing kenceng, saudara. Fungsinya kebenaran ini untuk mengencangkan kehidupan kita supaya benar-benar di dalam kebenaran itu, ya. Terus berbaju sirahkan keadilan, ya. Ya adil lah, ya. Jadi hidup itu harus seimbang gitu, yang adil. Jangan daging terus ayo uripe, ya. Rohani ini ora diurusi, ya gak adil lek gitu carane, ya. Makanya kan Tuhan bilang, ya, dalam hidup ini pesawat terbang coba, saudara. Nek gak adil coba, mesti tiba terus gak iso terbang, saudara. Lah sayape sebelah kanan pokoknya aku tamake, aku gak iso gitu lah. Coba kanan kiri ndak imbang. Ya kayak kapal laut gitu. Kapal laut kanan kiri ndak imbang, ya kejegur juga gitu, ya. Kita mamane jalan di atas tali gak bisa mengimbangkan diri, ya kita kejegur juga gitu loh, saudara. Makanya di sini adalah berbaju sirah keadilan, ya. Jadi harus gawe klambi iku ya di badan itu harus sing adil gitu, saudara, ya. Terhadap tubuh kita sendiri itu ya harusnya adil gitu. Jangan kita ndak adil. Donya tok wae. Duit tok ya, urusannya mesti duit, padahal duit itu berhala, mamon, saudara, kalau sampean terikat sama dia itu. Tetapi kalau bisa memanfaatkan uang untuk kebaikan sesama manusia, bermanfaat bagi orang lain, lah itu baru benar. Itu memang Tuhan maunya seperti itu. Contohnya gini, Tuhan Yesus waktu mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan, dia cuma minta
kepada siapa yang punya sedikit aja nggak apa-apa wes, pokoknya kelompok sik. Wah, dan ini tok Tuhan. Ya wes, Tuhan terus ngadake mujizat apa? Menjadi berkat, tapi apa dimakan sama Tuhan Yesus semua itu berkatnya? Enggak kan? Malah dikasihkan ke orang-orang lain, bahkan masih sisa 12 bakul, pasti bisa dibagi-bagi ke orang lain lagi, menjadi berkat lagi. Gitu loh saudara, kalau diberkati Tuhan tuh jadi berkat, jangan hanya memperkaya diri sendiri saudara. Itu sia-sia memperkaya diri sendiri, hawa nafsu tok itu dosa tok isine, dosa tok wis. Biarlah saya ini nanti tidak disenangi orang-orang masalah bicara daging terus. Memang Tuhan izinkan itu saya untuk benahi dagingmu itu supaya adil, ya. Untuk sama Tuhan tuh ben adil. Waktu untuk Tuhan mesti sedikit kok. Gur turu ayo kerja nyambut gawe turu. Kerja nyambut gawe turu. Kon sembahyang kon maca firman, kon merenungkan muji nyembah Tuhan. Waktu saat teduh 1 jam lah, masuk kamar tutup pintu dan gak usah diganggu, aku mau datang kepada Tuhan. Itu biasanya nggak terjadi dalam hidup ini, gitu ya. Walesane tapi lek kon kerja, waduh, timbane aku kok dipecat, ya aku tak kerja wae, semangat, telat takut saudara, gitu loh. Lek sama Tuhan kok gak takut loh, aku heran loh. Ya manusia itu ya begitu ya, saya heran loh. Saya dulu juga begitu saudara. Makanya saya ini cerita pengalaman hidup saya saudara. Kok bisa ya saya itu gak takut sama Tuhan, tapi nek telat kerja ya aku wedine setengah mati, waduh gajiku dipotong lah. Duit meneh urusane saudara, uang lagi. Takut gak makan, takut gak iso bayar utang, duit lagi. Tapi nek mbek Tuhan sing sumber berkat gak takut. Nah kan aneh kita itu. Ya, wis ketawa ono dirimu sendiri saat ini, wis ketawa ono dirimu sendiri. Kamu itu lucu-lucu. Kamu itu lucu-lucu memang. Kita semua itu lucu-lucu. Sebelum kenal kebenaran firman Tuhan itu memang orang aneh-aneh di dunia, lucu-lucu wis. Pokoknya dihapusi karo setan wis pokoknya. Nyoh tak kei donya sembahan aku. Ya waktu nentek nggo Tuhan ora ono. Enggak adil kita. Oke, untuk selanjutnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya sekarang tanya, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi saksi? Wes gak usah cerita tentang firman lah. Hidupmu dilihat bahwa kita ini bahwa orang yang memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ceritanya tentang kebesaran Allah, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Pertolongannya, anugerahnya, kita selalu bersaksi dalam hidup ini. Lek kowe mengalami masalah iki lho, jalan keluar. Jangan ikut-ikut ngomong negatif saudara. Enggak ada firman Tuhan ngajari begitu itu. Ingat Roh Kudus ya. Roh Kudus itu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara pikirkanlah apa yang kudus, yang benar, yang mulia, yang patut dipuji, apa yang sedap didengar dan ya pokoknya intinya begitulah, nggak ada yang jelek lah. Filipi 4 ayat 8 dibaca lagi. Ya saya nggak bisa mengurutkan ya. Itu intinya kita itu nggak boleh ngomong yang negatif ya toh. Nduding orang lain lagi. Ingat loh, ya dalam dunia pun kalau kita nduding satu itu yang 3 balik ke kita loh saudara. Kita lebih parah loh saudara ya. Kalau saya nggak pengen nduding, melalui firman Tuhan ingatkan ini ya. Sampean ngerti sendirilah ya, koreksi sendiri. Saya nggak mau nyalakan jenengan, nggak mau nyalakan semua orang. Itu pengalaman hidup saya dahulu seperti itu saya ceritakan gitu loh ya. Saya nggak adil, nggak mau berikat pinggang kebenaran. Senengane yang sing salah-salah. Padahal ngerti nek salah itu mesti rugi ya. Terus kaki ini rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan, saudara ngerti rela toh? Rela itu tanpa dipaksa. Rela itu dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa imbal balas. Itu rela, kerelaan. Ya, kerelaan hati. Karena belas kasihan Tuhan Yesus, akhirnya Allah Bapa menurunkan dia ke muka bumi ini untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib oleh kuasa darahnya. Ya, rela. Rela, Tuhan Yesus rela. Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri rela untuk kita. Kita ini sudah dibayar dengan lunas oleh kuasa darah pengorbanannya di kayu salib. Kita itu menjadi miliknya saudara. Kita itu gak berhak mengatur hidup kita sebetulnya. Ayo saudara, rela melayani Tuhan dalam hidupmu. Sia-sia kon lek sugih ning donya tetapi jiwamu binasa.
Ya, rohmu nanti di sana nggak ketemu Tuhan Yesus, apa gak gelo kamu nanti. Jangan hanya dipikiri, aduh, kedagingan tok. Wis ben iki dikonceki sama Tuhan ya, kedagingan lagi, dikonceki lagi. Ben cek melocot kulite dikonceki terus iki ya. Setelah rela memberitakan Injil yang penuh dengan damai. Gini saudara, kalau waktu kita memberitakan firman ya, itu kita akan merasa damai saudara. Ya, firman itu disampaikan, firman Injil itu memang memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Pada saat saudara sekarang ini dengar firman ini tidak mengalami damai sejahtera, berarti ada dua hal. Yang pertama karena penolakan firman Tuhan, ya, karena kita biasa hidup di dalam daging, ya toh, jadi kita tolak firman itu, jadi merasa sakit, ya toh, nggak merasa damai. Yang kedua karena kita memang tidak suka kebenaran. Wes itu. Pertama karena kebiasaan hidup karena daging, sehingga kita mau hidup di dalam roh susah. Angel, lek ngomong mesti gitu. Wah, angel loh, aku biasa ngene. Lah, begitu saudara. Tidak mau membiasakan hal-hal yang baru yang Tuhan ajarkan. Sekarang baru dengar ya istilahnya firman Tuhan. Ayo berjalan no. Step by step. Waduh, lagunya siapa itu tahun 80-an. Saya masih muda itu waktu itu. Lagunya step by step gitu. Langkah demi langkah ya. Oke, kemudian kalau Injil diberitakan dengan kerelaan, di situ akan membawa damai ya. Terus dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Loh, ingat loh saudara, dalam segala keadaan pergunakanlah yakin. Iman adalah suatu pengharapan, ya toh, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Namanya pengharapan itu belum tercapai saudara. Benar enggak? Pengharapan itu tujuan. Kalau kemarin di sesi-sesi belajar firman kan seperti itu. Pengharapan itu adalah tujuan. Iman itu adalah Kristus. Iman itulah Yesus sendiri. Karena iman itu bukan kita dapat karena usaha kita, tapi pemberian. Anugerah saudara, kita bisa beriman mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu pemberian Allah, anugerah dari Allah. Biasanya orang itu begitu loh, lek dikei itu terus ngeremehke, barang yang dikasihkan itu diremehke saudara. Iman itu loh, kita itu diberi, bukan usaha kita. Ayo sekarang saya percaya Yesus ngomong bahwa iki usahaku, aku percaya Tuhan. Wes dilungkas mesti gugur, dilungkas mesti berbuat dosa lagi. Pasti itu guys. Kalau kita mengandalkan kekuatan daging kita nggak tahan lama. Contoh, saya badminton dulu masih muda, umur 18, umur 10 tahun, umur 18, umur 25, umur 35, umur 50 peok saudara. Main satu set aja sekarang sudah nggak kuat, menggah-menggah saudara. Padahal itu tiap hari kita biasa main bulu tangkis saudara. Lama-lama daging ini menurun kekuatannya. Makanya hanya kekuatan, kalau Tuhan kan ngajari rohnya yang kuat ya. Kalau rohnya itu bisa kuat terus saudara. Ya toh, karena dalam pimpinan Tuhan ya pasti kuat terus. Oke, kita lanjut. Setelah mempergunakan perisai iman dalam segala keadaan ya gunakan iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nanti buktinya itu nanti kalau kita sudah meninggal ketemu Tuhan Yesus. Pasti itu ya. Makanya berimano, percaya bahwa Tuhan itulah juru selamatmu ya toh. Itu pun pemberian Allah, anugerah saudara. Harusnya nggak layak kita terima. Coba dia nggak berkorban untuk kita mati di kayu salib. Kita nggak ada apa-apanya saudara. Manusia berdosa saat terusnya ya. Tidak berguna ya. Ngisin-ngisini istilahnya gitu loh. Lawang Adam dan Hawa setelah berbuat dosa malu sama Tuhan. Lek kita orai, kadang-kadang kita orai. Loh itu saya dulu loh saudara, itu saya dulu loh. Bukan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya dulu. Makanya saya cerita pengalaman hidup saya. Saya dulu nggak pernah malu sama Tuhan. Ya wis lah dosa ya mbok ben kok tak tanggungi dhewe. Wong aku dosa. Nggak pernah malu. Padahal Adam dan Hawa ngasih malu dia sampai singgitan.
Adam, Hawa kamu di mana? Gusti Allah aku tak ndelik dulu. Ya toh. Lek sekarang orang-orang berbuat dosa ya tidak berjalan dalam roh kok bangga gitu ya. Ya makanya ayo kita kembali ke Tuhan aja. Saya nggak mau nyalakan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja ya. Biar Roh Kudus sendiri. Oke, kita lanjut ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Saudara, cuma dengan iman bisa ngalahkan kedagingan. Nek kita gini, bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, itu Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Tinggal kamu yakin enggak? Percaya enggak bahwa Yesus itu selalu menyertai kamu, ada di dalam kamu. Makanya nek ono kedagingan sebenarnya itu bisa kalah saudara. Kalau kamu yakin mau menghargai Tuhan yang selalu menyertai kamu, menuntun dalam keseluruh kebenaran Allah. Patokane itu saudara. Tuhan itu menuntun kita dalam keseluruh kebenarannya. Lek kita nggak benar, daging kita ngajak nggak benar, berarti kita sudah tidak menghargai Allah. Ya, karena kita nggak yakin berarti dalam diri kita. Ini loh, dengan iman kita bisa mengalahkan si jahat. Gampang loh saudara ngalahkan si jahat. Mek kowe ngajeni Gusti Allah, ya ngajeni pemberian Gusti Allah bahwa ya Allah aku terima kasih ya Tuhan, ya Allah terima kasih Engkau sudah memberikan iman kepada aku. Sebenarnya aku nggak layak, tapi Engkau layakkan aku untuk menerima semuanya ini. Ayo saudara, wong dipilih raja segala raja kok nggak bangga? Ya apa ora kleru kabeh iki menungso iki ya. Aku dewe ya kleru saudara dulu ya begitu ya. Makanya saya ini cuma mengingatkan aja. Ayo balik neng Tuhan. Saya sudah diberi istilahnya hikmat sama Tuhan. Kalau di Islam itu namanya saya dapat hidayah. Makanya saya akan cerita terus tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah mengubah hidup saya semakin setia sama Dia ya. Oke, setelah itu kalau mau mengalahkan si jahat dengan iman ya, pergunakanlah iman. Terus kemudian dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Loh balik meneh toh saudara. Semua itu kebenaran. Kebenaran itu siapa? Ya firman toh tadi, berikat pinggang. Terus pakai berbaju sirah keadilan ya. Kalau kita pakai pedang roh Tuhan yaitu firman Allah dan berketopong keselamatan. Jelas saudara. Nek saudara beriman itu jelas mesti menerima keselamatan. Pasti menerima keselamatan nek sampean beriman dan berjalan sesuai dengan iman saudara. Apa? Berjalan dalam kebenaran ini loh. Dalam firman Tuhan pedangnya. Enggak ada yang bisa mengalahkan si jahat kecuali firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini pedangmu untuk mengalahkan si jahat. Begitu si jahat datang dengan firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari, akan saya ulang terus ini saudara. Setelah puasa 40 hari dia dicobai iblis sampai berapa kali itu. Ya. Makanan roti. Mosok roti bukan roti saja ya makan itu. Terus suruh terjun ya toh. Terus suruh nyembah. Tak kei dunia suruh nyembah. Ya Tuhan ngawane apa? Firman Tuhan mengatakan. Loh, itu pedang saudara. Ngerti enggak saudara? Makanya saudara kalah terus karena enggak pakai firman Tuhan. Enggak mau baca. Jadi Roh Kudus enggak pernah mengingatkan. Nanti ngingatke sing mana Roh Kudus? Wong kamu sendiri enggak pernah baca firman Tuhan. Mana bisa melawan kuasa si jahat? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ayo itu. Terus pedang selamatan ya pedang roh yaitu firman Tuhan ya. Jadi kalau mau kenapa kok dikatakan pedang roh saudara? Karena firman itu adalah Allah dan Allah itu roh adanya. Makanya pedangnya pedang roh, saudara. Kalau kita itu perang melawan daging, ndak pakai pedang roh, ndak hidup di dalam roh, nggak bisa, saudara. Intinya begitu. Makanya sampean iling-iling ini pedang roh ya. Nggak bisa menang saudara. Daging ya tetap kalah. Daging itu lemah saudara, tapi lek roh hidup kuat. Makanya utamakan roh, hidup di dalam roh, jadi iso hidup saudara. Oke, terus ini kenapa kita harus menggunakan doa saudara. Saya katakan tadi di awal-awal ya, kenapa kita harus berdoa. Dalam segala doa dan permohonan
Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di dalam roh. Yes, cek kena droplet ya, saudara yang dikasih Tuhan ya. Berdoalah di dalam roh, saudara. Berjaga-jaga di dalam roh gitu ya. Ini dikatakan setiap waktu, saudara. Berdoalah setiap waktu. Kalau kita itu setiap saat hanya merenungkan firman, berhubungan dengan komunikasi dengan orang lain, hanya memikirkan hal yang positif, tidak ada yang benar, kita tidak usah banyak omong. Kita doa dalam hati, berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, luruskan, orang ini lagi ngomong negatif. Tuhan, orang ini ngomong negatif, luruskan. Pakai pedang roh terus, pakai terus, berjaga-jaga, pakai berdoa di dalam roh terus. Ya, kalau kita nggak mau praktek begitu, kapan kita itu mau hidup di dalam rohani? Ya, ayo balan, adillah kamu ya. Dalam setiap kehidupan ini. Tadi pakai apa itu? Pergunakanlah perisai iman, terus apa tadi? Berbaju sirah keadilan, saudara. Adil lo ayo, ojo duwaging tok ayo urusane. Seneni kon. Duwaging tok seneni kon. Oke, saudara, berjagalah berdoa setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Maksudnya orang-orang kudus itu kita harus, kayak kita ini harus berdoa terus supaya kita tetap kuat. Karena begitu kita dibohongi, hawa nafsu kita ada, karena kita masih hidup di dalam daging, saudara. Roh kita kuat. Tetapi begitu daging diiming-imingi dan mata kita terpikat dan mengizinkan satu roh jahat masuk dalam kehidupan rohani kita, bubrah, saudara. Langsung satu adonan itu kena ragi, langsung kamir semua, Tuhan. Langsung rusak semua. Ini loh bahayanya. Makanya ojo gelem dipujuki setan. Wong Adam dan Hawa cuma mangan buah terlarang langsung hilang kemuliaan Tuhan, langsung hilang kok, saudara. Cuma makan tok loh. Gak taat tok loh. Masalahnya gak taat tok loh, saudara. Coba saudara gak taat, punya mobil, punya sepeda motor, ndak taat, ndak usah diisi bensin, bisa jalan, saudara? Nah, saudara kalau nggak taat sama Tuhan ya nggak bisa jalan untuk kemuliaan Tuhan, nggak bisa jadi saksi Tuhan, nggak bisa memberitakan firman karena nggak mau ceritanya donya tok sing memuaskan daging tok ya toh, suwenengane daging tok. Wis ya wis gak ngerti aku wis pokoke kuwi lah. Wis sak kemeng-kemenge pokoke iki lagi ngoprek-ngoprek iblis iki pokoke setan dia oprek pokoke kelakuane ya. Terus berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus ya. Terus ayat selanjutnya, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Amin. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan ya, pelayan-pelayan Tuhan dan kita semua anggota tubuh Kristus, jemaat Tuhan ya, supaya kita bisa berkata-kata yang benar ya, di sini supaya hidupnya tetap dengan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil ya. Itu ya saudara, yang kulayani sebagai utusan di penjara, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Wes paham saudara, iki wis sederhana tok wis iki iki senjata Allah guys. Isine ya balik lagi ya firman Tuhan. Pedang roh itu ya kenapa? Nah, nanti kalau nggak percaya ya, nanti baca aja terus itu ya. Musuh kita itu yaitu bukan darah dan daging, saudara. Nih, tak bacake ya. Kenapa kita harus pakai firman, pakai kuasa Allah? Karena kita pakai daging nggak kuat, pasti rontok, saudara. Dagingnya gampang kok dihapusi tok sediluke langsung terpikat, langsung wis apa meneh masalah. Ayo ono golek duit ki gampang ki. Ayo bisnis sampai aku. Waduh langsung. Yo apa carane? Ayo wis. Nah, coba ayo melok Tuhan menderita. Kene kon doa syafaat, kon anu puasa. Waduh kok rekoso men ya melok Tuhan ya. Makanya saudara, kalau ikut Tuhan itu rohnya yang dibangun, bukan daging saudara yang dibangun. Makanya orang gak
rela berkorban untuk Tuhan Yesus, merelakan kedagingannya dicabik-cabik oleh kuasa roh Tuhan, ya nggak bisa jadi umat pilihan Tuhan. Makanya sakjane ya mesake aku mbek kita semua ini ya, mbek kita semua ini sakjane ya mesake. Kenapa? Kita sudah dipilih dari raja segala raja, tetapi nggak mau lari dari panggilan, dari pilihan itu. Jadi ya mesake hidup sampean itu. Aduh ya, tapi nggak apa-apa lah wes. Itu takdir kita semua. Makanya kenapa kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus harus saling mendoakan dan bersatu supaya orang-orang yang terhilang kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau kita punya kawanan domba, ya kita gembalanya. Lek ada 100 domba, kemudian hilang satu, kita nyari yang satu apa ndak? Ning donya wae wis. Itu kehidupan sehari-hari lah. Kita punya domba 100, hilang satu dicari apa ndak, saudara? Loh, ya toh dicari toh. Jawab dewe mesti dicari toh. Lah iya. Makanya itu saudara, kita sebagai anggota tubuh Kristus nek ono teman-teman kita yang jatuh terpikat oleh dosa duniawi, ayo dicari saudara, diobati saudara, supaya mereka balik lagi menjadi anggota tubuh Kristus yang sehat dan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama memuliakan kepala kita, yaitu Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus melalui persekutuan Roh Kudus-Nya. Gitu loh saudara. Ayo, jangan disio-sio, malah jangan diomong-omong yang negatif, saudara, keliru. Nah, sampean lah ikut Tuhan lek ngomong negatif. Tuhan tuh ngomong positif semua, nggak ada ngomong negatif. Yang ngomong negatif tuh bapak pendusta itu. Ayo hidup kita wis neng gereja sik ngomongnya negatif bae. Sedengane nilai orang wae. Kowe ngene, ora usah ngomong begitu, saudara. Itu nggak benar semua wis. Ayo ikut Tuhan itu ya jalannya yang benar. Ngomong yang benar-benar yaitu firman Tuhan wis. Sing tadi wis diceritake semua, aku nanti baleni lagi satu-satu, kelamaan waktu deh, nanti rewind ulang aja ya, oke? Ya. Nah, saya bacakan ini loh ya. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lah, senjata Allah itu apa tadi? Ya itu sudah diomongkan tadi ya, berikat pinggang kebenaran, terus berbaju sirah keadilan, rela berkasutkan kerelaan hati untuk memberitakan firman yang membawa damai sejahtera, ya toh. Terus apalagi tadi? Waduh, aku kok lali rek. Ya pokoknya itulah. Ya nanti dibaca lagi ya. Terus pokoknya pergunakanlah perisai iman, ya toh. Terus gunakan perisai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya wis itu, wis pokoknya golongan itu supaya kita bisa mengalahkan kuasa si jahat. Oke? Ya tadi ya saya tak bacake lagi. Yang tadi berapa tadi? Ayat berapa ya kita ya? Nah ini melawan pemerintah, tetapi ini ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, saudara, bukan pertempuran secara fisik tuh, saudara. Darah dan daging itu bukan seperti itu lawan-lawan kita, tetapi lawan-lawan kita itu ada pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yaitu siapa itu? Roh-roh jahat di udara. Makanya kita harus berdoa di dalam roh. Kalau berdoa dalam daging ya diguyu tok karo setan lah. Nah kowe kalah tingkat masalah daging ini, menangan aku. Hawa nafsu ya aku sing ngajari. Ya toh. Kowe kan tak hapusi terus ta hawa nafsumu. Ya berarti ilmunya ada di setan semua, bapak pendusta semua, saudara. Makanya kita harus kalahkan dengan kuasa roh gitu loh. Karena melawan roh-roh jahat di udara, penguasa, penghulu, ya, pemerintah-pemerintahan, roh-roh jahat di udara, saudara. Mana lek doa kowe kedagingan bareng ya wis repot. Kayak Tuhan Yesus itu loh, datang des setane wedi dhewe, saudara. Loh, sapa kon anak Allah? Wis aku pindahan terserah neng ndi, aku tak jawab pindah babi ya Tuhan, ya wis karepmu kono pindahan neng babi. Gitu loh, saudara. Anak Tuhan secara daging, dalam nama Yesus kau tak usir kon. Lah kon niku sapa ngusir-ngusir aku lele. Lah kon ae biasa tak apusi kok kowe ngusir-ngusir. Makanya pakai roh, pakai firman Tuhan. Pedang roh adalah firman Tuhan. Berikat pinggang sing kenceng terhadap kebenaran, yakin, teguh, mantap, ngono. Mantap saudara, mantap, ngono. Ayo berjuang bersama Tuhan.
yakin mesti wis berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Semua ini intinya itu semua ya, kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus wis penak. Wis toh, melok Roh Kudus engko dituntun dalam kebenaran firman Tuhan ini untuk memuliakan Allah Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela korban mati di kayu salib dengan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita ini sudah milik Allah. Kita nggak berhak mengatur hidup kita. Kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan Kristus yang ada di dalam kita. Ya, kita sudah bukan diri kita lagi. Wis, ayo diingat-ingat. Ini firman ini keras sekali, saudara. Ayo, yang belum mengenal Tuhan Yesus saat ini, ya. Ayo, yang sudah mengenal Tuhan Yesus tetapi masih melakukan perbuatan dosa daging, itu antikris. Antikris itu ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang percaya, yaitu kita yang sudah percaya Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan tapi masih melakukan dosa, padahal Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Karena dia tidak punya iman bahwa Yesus ada di dalam dirinya. Jadi Tuhan Yesus itu cuma tambal butuh kekuatan dirinya aja, dagingnya. Tapi nggak bisa, saudara. Roh itu nggak bisa bersatu dengan daging, saudara. Ya, ayo sekarang maju wis ben menite rodok suwe wis mbok ben, sing penting firman iki tuntas. Ya, jadi perlengkapan senjata Allah ini bisa ngerti betul-betul, saudara. Jangan macam-macam, berdoalah di dalam Roh setiap waktu, saudara. Sekarang waktu saudara berapa setiap hari untuk berdoa di dalam Roh? Hah? Setiap waktu firman Tuhan katakan. Ini bukan saya loh yang ngomong, saudara. Ini firman Tuhan loh. Ya, makanya ayo bangkit, ayo bangkit. Muliakan Allah di dalam setiap kehidupanmu. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Wis kon serahno awakmu ning Tuhan. Wis kudus awakmu. Wis gelem jadi pelaku firman. Gampang oleh mah kudus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Gampang kan? Berjalan dalam firman Tuhan kuwi kudus wis. Oh, lek wis kudus mesti berkenan sama Bapa. Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Bapa. Hidup harus percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan akulah kebenaran dan hidup. Lek kita ikut Tuhan Yesus, itu kita akan hidup dan dipimpin dalam Roh. Dan setiap orang yang berjalan di dalam Roh, dia akan hidup. Dalam daging mati, ciloko, dosa meneh, maut meneh yang menimpa kehidupannya. Mana kuasa-kuasa kegelapan itu roh, saudara. Makanya doa itu doa profetik sekarang, bukan doa minta-minta. Aduh, wis seneng setane goyang-guyu tok, wis jauh-jauh terus nggo daging tok nggo donya tok permintaanmu. Ora penting. Orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan, anggota tubuh Kristus supaya bersatu. Doanya itu untuk keutuhan anggota tubuh Kristus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak penting, gak usah. Firman Tuhan gak usah diberitakan. Yang penting aku sugih wis. Yang penting ngono ae. Setan guyu terus, saudara. Terus kon memang murid-muridku, anak buahku sing setia sama aku. Nango gereja rapopo, ya toh. Maca firman mbek ngantuk-ngantuk ora usah ngerti firman Tuhan, ya toh. Cek kowe gak duwe senjata. Perlengkapan senjata Allah untuk mengalahkan aku. Kata iblis seperti itu, saudara. Makanya kamu mau diperbudak terus sama setan. Yo, monggo rapopo. Nek aku ndak mau, saudara. Saya sudah mengenal kasih Kristus. Saat ini saya terus beritakan tentang kasih Tuhan. Gak akan pernah berhenti. Akan ngoprek-ngoprek kuasa kegelapan terus. Dagingan tak oprek-oprek terus. Karena Tuhan memakai saya untuk talenta saya di sini, saudara. Makanya saya akan terus berkata bahwa firman Tuhan itu penting. Hidup di dalam Roh penting. Berdoa di dalam Roh setiap waktu. Bukan sak-sae, sak kelingane. Kongkon doa pagi, doa syafaat, podo males. Wega penak turu, tapi nek kerja sampai lembur-lembur malam ora apa-apa, ya toh, demi uang. Nomor 1 uang, ya toh. Berhala terus nomor 1, ya toh. Wis ben aku disemproti karo sing ngrungokne firman Tuhan saiki ya wis ben. Ya
Nah, maksud saya, hati saya penuh kasih terhadap saudara sekalian yang belum percaya Tuhan Yesus ataupun sudah percaya Tuhan Yesus tapi masih melakukan dosa, ya toh, ataupun yang masih lagi ragu-ragu ya di dalam ini. Saya tahu saudara, kehidupan kita itu banyak dikuasai oleh kedagingan karena kita mulai lahir sampai makanya susah hidup di dalam roh. Kenapa saya katakan susah? Karena kita sudah biasa melakukan kedagingan. Saat malam hari ini saya katakan ya, saya katakan, Tuhan katakan bahwa mulai malam hari ini kehidupanmu sudah dipenuhi oleh hikmat-hikmat Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Hatimu menjadi lembut dan kau percaya Tuhan Yesus dan mulai menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenarannya, dan firman Tuhan akan selalu menuntun dalam kehidupanmu, dan kau memiliki perlengkapan senjata Allah ini, yaitu apa? Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, dan rela memberitakan Injil yang membawa berkasutkan kerelaan Injil, memberitakan Injil yang membawa damai sejahtera, dan berketopong keselamatan dengan iman yang teguh kepada Tuhan dan menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan. Musuh-musuhmu bukan dari dunia ini ya, yang ada roh-roh di udara, penguasa penghulu pemerintahan-pemerintahan di udara. Berjalan di dalam roh, gunakan pedang roh melalui pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus untuk kemuliaan Bapa. Kemenangan malam hari ini menjadi milikmu. Kemenangan sudah menjadi milikmu. Ingat, saudara sudah milik Kristus, saudara sudah di tangan Kristus, saudara sudah tidak dikuasai kedagingan lagi, tetapi hidup di dalam roh, hidup di dalam kemenangan. Bersama Yesus Kristus Tuhan kita telah menang. Bersama Yesus Kristus Tuhan kita telah lepas dari kedagingan kita, keterpurukan dosa-dosa kita. Kita sudah dimenangkan, ditebus oleh kuasa darah Yesus di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berkemenangan bersama Tuhan adalah hidup di dalam roh, berjalan di dalam firman, yang firman itu telah menjadi rema-rema dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan pada malam hari ini dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa, kami semua yang sudah mendengarkan firman ini adalah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati kami. Dan yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas depan kami, Engkau sudah sediakan kami. Dan pedang roh, perlengkapan senjata Allah sudah di dalam kami. Kami adalah umat berkemenangan. Jika Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Dan roh yang di dalam kami lebih besar daripada ilah zaman ini. Kami yakin dan percaya kuasa kedagingan dimusnahkan. Dan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus pada malam hari ini, di dalam nama Yesus, beri roh pertobatan, beri roh kasih, roh pemulihan, roh keselamatan, roh penyertaan, dan roh pemeliharaan Tuhan di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini juga yang mengalami sakit penyakit, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini roh kesembuhan mengalir atas dirimu, dan engkau mulai pulih, dan engkau sehat kembali, dan engkau dapat menjadi saksi Yesus Kristus Tuhan atas hidupmu. Dan di dalam nama Yesus, segala penyakit apapun yang ada menimpa pendengar-pendengar kami pada malam hari ini, di dalam nama Yesus, roh kesembuhan mengalir saat ini. Roh kesembuhan terjadi atas hidupmu. Roh kesembuhan terjadi atas hidupmu. Dan di dalam nama Yesus, setiap memiliki permasalahan, kami yakin Tuhan Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan wahyumu, memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Malam hari ini di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, segala penyakit oleh bilur darah Yesus sudah Engkau sembuhkan. Dan kami yakin permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di dunia ini, soal masalah kelemahan daging, malam hari ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang berkuasa, kuasai kehidupannya Tuhan. Pimpin kehidupannya Tuhan, seperti Engkau memberikan iman kepadanya, bisa mengaku, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan hati percaya, orang dibenarkan, dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Kami adalah tentara-tentara Allah yang berkemenangan, sebagai anggota tubuh Kristus yang terikat menjadi satu untuk kemuliaan Bapa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.